Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Apakah baik? Dan apakah masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sejarah peminatan untuk pertemuan 4 di hari ini di tanggal 23 Februari 2021? Oke, silakan kalian mengisi link absensi yang sudah ada pada Google Classroom. Oke, sebelum kita akan memulai pembelajaran pada pertemuan 4 kali ini, hendaknya kita berdoa. Silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk kelancaran kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga tidak ada halangan. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu apa sih materi kita pada pertemuan 4 kali ini, yaitu persamaan manusia purba dan manusia modern dari aspek non-fisik. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Oke, di sini saya memiliki tujuan pembelajaran melalui discovery learning atau pembelajaran jarak jauh. Siswa atau kalian dapat membandingkan persamaan manusia purba dan manusia modern dilihat dari aspek non-fisik. Non-fisik apa sih, Bu? Nah, oke. Di sini kita akan mempelajari hasil dari kegiatan manusia purba dan manusia modern untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kemarin pertemuan minggu lalu yaitu persamaan aspek fisik dari manusia purba dan manusia modern. Sekarang kita non fisik dari kegiatan aktivitas manusia purba dan manusia modern. Oke, periodisasi teknologi bebatuan manusia purba. Nah, kenapa dibagi menjadi periodisasi, beberapa periodisasi? Yang pertama yaitu ada zaman Paleolitikum, itu zaman batu tua. Yang kedua zaman Mesolitikum, zaman batu tengah. Yang ketiga ada zaman Neolitikum, zaman batu baru. Yang keempat ada zaman Megalitikum, yaitu zaman batu besar. Yang kelima yaitu kita masuk pada zaman logam, yang dimana manusia modern sudah melakukan kegiatan yang menggunakan logam atau nanti ciri fisiknya lebih condong kepada manusia modern. Oke. Selanjutnya kita akan membahas zaman Paleolitikum. Nah, tahu nggak sih pada zaman ini peralatan atau alatnya masih terbuat dari batu yang masih sangat asli, yaitu yang pertama ada kapak genggam yang tampil kemudian menunjukkan tepi yang agak lebih halus, terus juga dapat dipakai untuk memotong binatang buruan, yaitu yang dipakai oleh manusia purba, serta menguliti dan memotong binatang buruan. Yang kedua, kapak genggam primitif. Apa sih, Bu, bedanya kapak genggam yang tadi dengan kapak genggam yang primitif ini? Nah, sebenarnya sama, cuman lebih bentuknya yang berbeda, lebih lonjong, lebih tajam, dan juga kegunaannya masih sama, digunakan untuk mengolah makanan, untuk memotong, serta menguliti beberapa hasil tangkapan yang diperoleh dari perburuan oleh manusia purba. Nah, yang selanjutnya ada batu polihental. Nah, pada batu ini digunakan juga peluru lempar yang digunakan untuk pemecah tulang, terus juga peluru, terus juga membunuh binatang, lebih tepatnya kepada senjata untuk menangkap dan memperoleh binatang hasil buruan untuk dikonsumsi oleh manusia purba.
Oke, kita masuk kepada zaman Mesolitikum. Nah, pada zaman ini ada hasil kebudayaan, yaitu sampung bone kultur. Nah, pada ini yaitu alat-alat yang digunakan pada zaman Papua Melansoid, yang merupakan nenek moyang dari Papua. Bentuknya lonjong, juga sama kegunaannya, yaitu untuk memperoleh atau mengolah makanan dari hasil tangkapan manusia purba. Yang selanjutnya ada zaman Mesolitikum. Nah, pada zaman ini sudah adanya manusia pendukung yang bertempat tinggal di bagian wilayah timur Indonesia. Nah, hasil kebudayaan dari zaman Mesolitikum yaitu yang pertama adanya kapak lonjong. Nah, bisa kalian lihat di sini kapak lonjong itu yaitu kapak atau batuan yang berbentuk lonjong atau setengah bulat untuk memotong makanan, terutama makanan yang berasal dari daging hewan. Terus juga selain itu untuk berburu juga, seperti kayak tadi yaitu tulang bone kultur gitu. Oke, yang hasil kebudayaan kedua dari zaman Neolitikum yaitu kapak persegi. Nah, kalau yang ini digunakan untuk memotong tanaman, hasil tanaman, terus juga pengerat, pembuat perahu. Yang ini lebih ke arah tajam dan juga multiguna. Terus selain itu, selain dipakai untuk manusia purba, ini juga merupakan alat barter atau alat tukar pada zaman manusia purba, karena zaman ini sudah hampir masa peralihan. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke zaman Megalitikum. Kalau zaman Megalitikum ini hasil kebudayaannya yaitu ada menhir. Nah, bisa kalian lihat menhir bentuknya seperti tiang atau tugu batu yang terbuat dari batu tunggal yang ditempatkan yaitu menhir. Nah, fungsinya menhir sendiri itu sarana pemujaan. Nah, untuk arwah nenek moyang. Terus sebagai tempat memperingati seseorang kepala suku yang telah meninggal. Terus adanya media penghubung dengan roh nenek moyang sebagai pemujaan. Nah, kalau waktu dulu zaman prasejarah hingga praaksara, kita masih menggunakan sistem animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan yang terpaku atau yang mempercayai yang satu adanya roh nenek moyang, yang satu pada adanya kepercayaan pada benda-benda tertentu, yaitu ya ini salah satunya menhir. Nah, yang kedua ada punden berundak. Nah, punden berundak ini adalah bangunan lagi-lagi digunakan pemujaan arwah yang bertingkat-tingkat seperti kuburan, cuman lebih seperti kayak sawah. Nah, kalau di Indonesia sendiri ditemukan di daerah Sukabumi, di daerah Cisolok. Oke, selanjutnya kita masuk ke zaman logam. Nah, pada zaman ini manusia modern yang menggunakan peralatannya atau yang menggunakan dari barang-barang untuk menghidupi kebutuhan dan mencukupi kebutuhannya. Nah, pada zaman logam sendiri yaitu memiliki hasil budayanya. Yang pertama ada kapak corong dan canrasa. Nah, kapak corong dan canrasa ini memiliki bentuk yang berbeda. Yang pertama, canrasa seperti golok, hampir mirip seperti golok. Terus kalau kapak corong itu berbentuk seperti kapak pisau, mata pisau kapak, cuma lebih berbentuk seperti teko yang terbuat dari gerabah. Kalian masih tahu kan ya? Nah, digunakan untuk
tanda kebesaran atau alat upacara yang tujuannya tetap masih kepercayaan animisme dan dinamisme itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kapak corong dan canrasa ini ditemukan di Sumatera Selatan, Bali, Jawa Tengah, Sulawesi, Selayar, dan dekat Danau Sentani di Papua. Nah, yang kedua ada Nekara dan Moko. Nah, Nekara ini memiliki fungsi sama, alat upacara adat atau alat peringatan dari upacara pada tradisi-tradisi tertentu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ditemukan di Sumatera, Jawa, dan lain-lainnya. Nah, bentuknya kalau Nekara seperti tungku yang kita gunakan, yang mungkin masih kita gunakan sampai sekarang, cuman terdapatnya masih di wilayah yang masih menjaga tradisi. Seperti di Jawa masih ada kan, seperti kayak memakai tungku atau Nekara ini. Nah, kalau Moko ini hampir sama dengan bentuk patung yang ada di Papua. Masih ingat kan yang patung berbentuk kepala manusia yang memiliki atas kepala yang lebih tinggi? Nah, itu hampir sama. Oke, kita masuk ke ciri non-fisik manusia modern. Yang pertama, bertahan hidup dengan cara berburu, berternak, dan bercocok tanam. Yang kedua, berburu memakai peralatan dari batu, tulang, kayu yang sudah diruncingkan. Yang tadi saya alat-alat yang terbuat dari ngandong, terus alat kapak, terus juga kapak genggam dan penentak dan perimbas. Nah, mereka mulai mengasah batu semakin halus yang hampir mendekati pembuatan dengan peso, tapi masih menggunakan batu. Nah, terus yang selanjutnya, mereka juga hidupnya mengembara. Mereka juga pandai dan cerdas dalam beradaptasi dengan lingkungan. Nah, terus yang selanjutnya, memakan makanan yang telah dimasak. Jadi bukan makanan hasil berburu yang benar-benar pure murni langsung diolah, langsung dimakan, tetapi mereka mengolahnya terlebih. Adanya kepercayaan dan penguburan. Nah, percayaannya yang tadi saya jelaskan, animisme dan dinamisme. Oke. Nah, coba kalian dapat lihat gambar ini. Menurut kalian kedua gambar ini memiliki persamaan apa? Oke. Pertemuan pada hari ini kita cukupkan, dan juga silahkan jika ada yang kalian diskusikan melalui Google Classroom. Nah, jadi dapat saya simpulkan pada pertemuan pada hari ini, yaitu manusia purba dan manusia modern memiliki persamaan, yaitu dari mereka telah memakan daging dan tumbuh-tumbuhan seperti sayur, juga memanfaatkan kayak seperti padi, terus juga tumbuh-tumbuhan yang hijau. Terus manusia modern dan manusia purba sama-sama menggunakan bahasa atau telah mengenal bahasa. Nah, meskipun di sini mungkin adanya perbedaan bahasa, tapi sudah mengenal bahasa gitu. Kalau manusia purba kan masih kayak menggunakan bahasa isyarat yang mereka pahami. Kalau manusia modern mungkin telah berkomunikasi seperti kita, seperti layaknya manusia yang sempurna kayak kita sekarang. Nah, yang ketiga, manusia purba dan manusia modern telah menggunakan api untuk memasak. Nah, pada gambar pertama adanya manusia purba yang menggosok-gosokkan kayu dengan batu, tujuannya untuk membuat api. Terus yang keempat, adanya manusia purba dan manusia modern telah menggunakan dan membuat peralatan hidupnya. Terus yang selanjutnya, manusia
purba dan manusia modern sama-sama senang berburu dan juga masih dilakukan hingga sekarang. Nah, untuk tugas sudah saya tampilkan atau sudah saya buat melalui Google Classroom. Silahkan kalian cek, dan juga materi pada pagi hari ini akan saya upload melalui YouTube. Disimak dengan baik materinya, karena pada materi ini akan ada kaitannya dengan tugas. Nah, oke. Di sini tugasnya saya memiliki contoh penulisan artikel yang dimana saya menugaskan kalian untuk membuat artikel. Nah, yang pertama silahkan lihat pada contoh yang saya berikan. Oke. Pertemuan kali ini kita tutup dan kita sudahi. Kalian akan bertemu lagi dengan saya untuk pertemuan kelima, yaitu kita akan membahas materi perbedaan manusia purba dan manusia modern dilihat dari aspek fisik dan aspek non fisik. Oke, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.